Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asifah Holpunir Malasari dari kelas 12 TJKT 2. Di dalam video ini saya akan memperlihatkan tutorial membuat program penjumlahan barang, diskon, dan total bayarnya. Tonton video berikutnya. Oke, jadi kita di sini membuat program sesuai yang ada di soal. Kita menggunakan bahasa pemrograman PHP dan HTML. Kasusnya yang pertama yaitu pelanggan toko mendapatkan program diskon dengan syarat satu pelanggan sebagai anggota atau bukan. Dengan syarat jika total belanja lebih dari 200.000 dan dia sebagai anggota, maka dia akan mendapatkan diskon 20%. Jika dia bukan anggota, maka dia hanya mendapatkan diskon 10%. Yang satunya lagi, jika barang belanjaan kurang dari 200.000, maka tidak akan mendapatkan diskon. Oke, yang pertama kita masuk di aplikasi Sublime Text. Di sini yang kita buat itu sebelumnya kita harus simpan dulu di folder, lalu kita buka local disk C. Kita masuk di exam. Sebelumnya itu kita harus mendownload exam dulu ya, baru diaktifkan. Lalu di htdocs, lalu kita buat foldernya di dalam htdocs itu, lalu kita bisa menyimpannya. Kita mulai dengan perintah yang pertama, yaitu menggunakan tag tipe HTML. Kemudian perintah yang kedua yaitu HTML lalu enter. Di sini saya menuliskan latihan di menu title, itu judulnya. Setelah itu di bawah title saya mengetikkan style, itu untuk mengatur garis pada tepi tabel yang nanti akan kita buat. Lalu di bagian style kita isi tabel, lalu kita kasih kurung kurawal lalu enter. Untuk yang pertama yaitu kita masukkan border. Border di sini untuk garis tepinya itu berapa lapis. Di sini saya menggunakan satu saja. Setelah itu kita masukkan border col paste, itu kita isi sama seperti yang perintah belakangnya, yaitu collapse. Kemudian widthnya kita masukkan 400 px. Lanjut kita isikan di bagian body. Di sini kita membuat judulnya dulu menggunakan H2, lalu masukkan nama, terserah apa yang kalian inginkan. Di sini saya menuliskan toko sejahtera. Lalu bawahnya kita kasih form, lalu kita actionnya itu saya seperti yang di folder apa yang saya buat. Lalu metodenya post, itu untuk nanti kita postingnya di Chrome untuk melihat hasilnya. Perintah yang selanjutnya yaitu kita masukkan perintah tabel, lalu kita isikan tr, lalu kita ketikkan td di dalam tr-nya, lalu kita ketikkan nama pembeli. Setelah itu kita kasih titik 2, kemudian kita masukkan lagi td, lalu kita kasih input, type-nya menggunakan teks, name-nya kita masukkan nama, kemudian bawahnya kita buat tr lagi. Ini kita isikan td, lalu kita ketikkan kategori. Untuk kategori kita masukkan perintah select name, lalu kita ketikkan kategori, kemudian ID-nya kita nggak usah isi, kemudian bagian bawahnya kita isikan dengan perintah option select.
Lalu di bagian yang sampingnya itu samping option select kita ketikkan kategori, lalu bawahnya kita masukkan lagi option value, ketikkan pelanggan di tanda petik itu, lalu untuk yang sebelahnya juga kita isi pelanggan, yang bawahnya kita ketikkan value-nya bukan pelanggan. Terus bawahnya lagi kita kasih tr, lalu di dalam tr kita buat perintah td dengan mengetikkan masukkan barang 1, terus bawahnya kita isikan td lagi untuk inputnya. Type-nya kita menggunakan teks, lalu name-nya itu sesuai apa yang nanti akan kita panggil variabelnya yang ada di bawah. Jadi name-nya itu berguna untuk nanti untuk memanggil variabel yang ada di bawah itu. Kemudian kita lanjutkan barang 2 kita samakan seperti yang barang 1, tapi name-nya kita ganti barang 2. Barang 3 juga seperti itu. Setelah itu di bagian tr yang bawah ini kita masukkan perintah td, lalu input itu kita masukkan type-nya itu submit, namanya juga submit, itu berfungsi untuk nanti kita untuk menghitung semua jumlah yang tadi yang ada di atas itu di Google. Jadi submit itu untuk tombol yang bagian kiri bawah itu nanti berfungsi untuk mengirimkan hasil yang tadi di atasnya kita sudah masukkan itu. Nanti hasilnya akan kita buat tabel lagi di bawahnya. Kemudian perintah yang di bawahnya kita kasih br, lalu kita mulai di bahasa pemrograman yang PHP. Kita ketikkan tanda tanya lalu PHP, lalu kita masukkan perintah if, lalu tanda kurung kita masukkan iset, lalu di dalam tanda kurungnya itu kita masukkan dengan $post, lalu kita masukkan kurung lagi, di dalam kurung itu kita masukkan submit. Submit ini yang nantinya akan memperlihatkan hasil yang tadi kita masukkan barang-barang yang di atas. Nanti kita klik submit, nanti PHP ini akan memunculkan hasilnya. Di sini kita ketikkan $nama, lalu $post, lalu nama tersebut seperti yang ada tadi kita buat di atas sebelumnya yang type teks nama itu. Nah, yang nama itu kategori nanti kita masukkan di dalam yang PHP itu. Kita lanjut yang $kategori itu kita masukkan $post, lalu name-nya kategori, jangan lupa belakangnya kasih titik koma. Lanjut untuk yang $barang, di sini kan kita ada 3 barang, tiga-tiganya itu harus kita panggil semua dengan menggunakan $. Kita lanjutkan untuk barang 2 dan barang 3-nya. Harus teliti, jadi nama-nama yang di post itu harus sesuai dengan inputan yang ada di atas. Kita lanjutkan yang bawahnya $, untuk total belanjaannya. Untuk total belanjaannya di sini kita masukkan rumus, yaitu dengan menambahkan semua barang. Di sini kita ada 3 barang, jadinya kita menggunakan barang 1, barang 2, dan barang 3 itu ditambah. Oke, di sini kita tutup dulu untuk yang PHP-nya. Di bawah kita buat lagi perintah PHP lagi untuk yang diskon. Untuk kategori diskonnya kita buat $kategori, lalu kita post dulu, jangan lupa masukkan namanya itu kategori, lalu kita masukkan perintah $diskon. Di sini $diskonnya 0 karena kita akan membuat otomatis dengan menggunakan perintah if. Kita masukkan if, lalu tanda kurung, lalu kita ketikkan $belanja, itu kita masukkan belanjanya itu kurang lebih dari 200.000. Terus kita masukkan if lagi, if itu jika,
Jadi kita masukkan if jika S kategori dolar kategori di situ adalah pelanggan, maka diskonnya kita masukkan dolar total belanja dikali 0,2 karena jika pelanggan itu diskonnya itu 20%, sama seperti yang di soal tadi. Terus bawahnya kita masukkan dengan else, itu kita diskonnya itu yang 10%. else itu jika tidak. Yang 10% itu kan dia bukan anggota. Jadinya kita menggunakannya 10%. Oke, lanjut yang bawahnya. Kita buat perintah tabel margin. Lalu kita masukkan 12px. Lalu kita buat tr. Lalu kita buat td di dalam tr-nya itu. Untuk membuat isian tabel yang kedua. Di sini kita mengetikkan elegant center itu untuk menengahkan tulisan. Lalu kita call span-nya itu 2. Stylenya itu kita menggunakan border bottom. Itu border bottomnya kita 1. Lalu kita ketikkan judulnya yang akan kita isikan di dalam tabelnya itu. Saya menuliskan dengan Togo Sejahtera. Kemudian kita buat lagi di bawah penutup TR, kita buat TR baru lagi. Lalu di dalam TR kita tuliskan TD untuk nama pembelinya. Kemudian di dalam TD itu kita masukkan perintah dan NBSP titik dan koma. Lalu kita masukkan perintah PHP-nya. Kita buat echo itu untuk memanggil data yang ada di atas tadi untuk ditampilkan di tabel yang kedua ini. Kita masukkan yang dolar nama dulu. Kemudian bawahnya kita bikin sama seperti yang di atas, tapi kita ganti dulu dengan mengetikkan kategori. Kemudian yang dolar namanya itu kita ganti menjadi dolar kategori. Lalu bawahnya lagi kita isikan TD-nya itu sama, kita ganti menjadi total belanja. Jangan lupa diganti yang ekonya itu diganti menjadi, itu dikasih RP karena itu total belanjaannya. Kita masukkan dengan dolar total belanja. Jangan lupa dikasih titik koma belakangnya. Kita lanjutkan untuk yang bawahnya, yaitu kita ganti menjadi dengan diskon. Jangan lupa yang eko dolarnya itu kita ganti diskon. Kemudian kita tambah lagi bawahnya 1. Terakhir untuk yang total bayarnya. Nah, di sini kita ganti ekonya, dikasih RP dulu, lalu dolar total bayar. Oke, di sini saya kembali lagi untuk yang ke atas karena saya baru ingat belum memasukkan untuk yang total bayarnya. Jadi di bawah diskonnya itu kita mengetikkan dolar bayar, lalu sama dengannya itu dolar total belanjaannya dikurangi dolar diskon. Sampai di sini sudah selesai. Di sini saya hanya akan menambahkan sedikit biar lebih menarik di dalam tabelnya. Di sini saya menggunakan icon center, lalu cospen-nya 2. Di sini saya mengetikkan kata terima kasih. Lalu bawahnya
saya menghentikan barang yang sudah dibeli itu tidak bisa dikembalikan kembali. Di sini sudah selesai. Kita bisa simpan dengan perintah ctrls, lalu kita masuk di Google Chrome yang tadi. Oke, di sini saya coba memasukkan untuk yang pelanggan dulu. Kita masukkan barang 1, 2, dan 3 dengan nominalnya, lalu kita coba submit, itu dihitung, itu nanti akan otomatis diskon dan total bayarnya itu akan otomatis ada di tabel yang kedua. Kemudian saya coba mengetikkan yang dia bukan pelanggan, berarti diskonnya cuma 10%. Nanti di tabel yang kedua itu akan berubah otomatis diskon dan total bayarnya. Ya, jadi seperti itu konsepnya program yang saya buat. Oke, terima kasih sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.